Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, berikut ini saya akan menyampaikan atau membagikan kepada kita semua berita terbaru terkait konflik atau serangan Israel Hamas. Yang pertama sekali yaitu bahwa Yahya Sinwar merupakan komandan Hamas yang paling diburu oleh militer Israel. Lalu berikutnya bahwa korban tewas perang Hamas versus Israel sudah menembus angka 4.700 orang. Sebab itu mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Kita akan melihat dari situs CNN Indonesia, ini terbaru sekali ya. Hari ini Rabu 18 Oktober 2023. Ini diterbitkan tadi sore pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat dengan sebuah judul berita yaitu Yahya Sinwar, komandan Hamas paling diburu militer Israel. Oke, kita akan lihat saja di sini teman-teman ya. Nah, ini dia, kita akan melihat, saya akan bacakan kepada kita ini ya. Salah satu komandan milisi Hamas yaitu Yahya Sinwar masuk daftar paling atas buronan militer Israel dalam perang Tel Aviv melawan milisi Hamas Palestina ya. Sejumlah pejabat senior Israel mengatakan Sinwar adalah target utama puluhan ribu tentara Zionis di Gaza. Militer Israel bahkan menjuluki pemimpin garis keras Hamas itu sebagai wajah kejahatan. Oh, ini sangat luar biasa sekali teman-temannya. Ini dia keterangannya. Yahya Sinwar adalah wajah kejahatan, kata juru bicara militer Israel yaitu Letnan Kolonel Richard Head, seperti dikutip New York Times ya. Jadi kita melihat di sini teman-temannya bahwa tadi pagi saya sempat menyampaikan bahwa memang sudah ada salah satu petinggi ya komandan Hamas ini yang tewas. Tetapi pada saat malam hari ini justru ya pihak Israel mengatakan bahwa Yahya Sinwar yang menjadi buronan mereka teman-temannya. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Yahya Sinwar ini adalah wajah kejahatan. Oh, ini sangat hebat sekali ya, kok bisa diberikan julukan yang seperti itu ya. Wah, oke, lanjut dikatakan di sini dia adalah dalang di balik ini seperti Bin Laden. Ya, ujar Head merujuk pada serangan perdana Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu ya. Lalu berikutnya dikatakan Sinwar selama ini dikenal sebagai musuh bebuyutan Israel di jalur Gaza. Ia pernah 20 tahun lebih dibui di sejumlah penjara Israel sebelum akhirnya dibebaskan dalam pertukaran tahanan pada tahun 2011. Oke, jadi rupanya Sinwar ini sudah pernah ya dimasukkan ke dalam penjara, tetapi pada akhirnya pada tahun 2011 yang lalu dibebaskan ya. Oke, lanjut kita akan melihat saja. Dikatakan di sini bahwa Sinwar mulai memimpin Hamas di Gaza pada tahun 2017 ya. Dikatakan pria yang diyakini berusia 60 atau 61 tahun itu sebelumnya membantu mendirikan sayap militer Hamas yang disebut Al-Maj dan membantu membentuk Hamas pada tahun 1987 di tengah peristiwa Intifada pertama. Oke ya, lumayan senior juga teman-teman ya. Lalu dikatakan selama bergabung di kelompok milisi, Sinwar bertugas menjalankan cabang keamanan kelompok. Ia berperan menjaga moralitas serta menghukum warga Palestina yang dicurigai bekerja sama dengan Israel. Lalu pada awal 1988 Sinwar ditangkap oleh pasukan Israel dan 4 kali dijatuhi dakwaan penjara seumur hidup karena membunuh 2 tentara Israel. Oke, wajar saja teman-temannya bahwa memang Sinwar ini menjadi buronan paling atas buat mereka ya, karena ini sudah melakukan pembunuhan terhadap 2 orang tentara Israel ya. Oke ya. Lanjut dikatakan Sinwar lalu dibebaskan pada tahun 2011 dalam pertukaran tahanan antara 1.100 warga Palestina dengan 1 orang tentara Israel bernama Gilad Shalit yang ditawan Hamas dalam serangan lintas perbatasan pada 2006 silam. Wow, ini luar biasa sekali perbandingannya ya. Yang dari warga Palestina dibebaskan 1.100 orang, sedangkan yang tentara Israel hanya dibebaskan 1 orang saja. Wow, benar-benar berharga sekali teman-temannya. Oke, berarti salah satunya
di angka 1100 itu adalah nama Sinwar ya. Lalu kemudian dikatakan saat dibebaskan, Sinwar mengaku menghabiskan waktunya mempelajari Israel sekaligus membantu menegosiasikan pertukaran tahanan. Ini dia pernyataannya ya. Mereka ingin penjara menjadi kuburan bagi kami, sebuah pabrik untuk menggiling kemauan, tekad, dan tubuh kami, kata Sinwar usai dibebaskan. Tapi syukurnya dengan keyakinan kami pada tujuan, kami mengubah penjara menjadi tempat perlindungan ibadah dan akademi untuk belajar, ucap dia melanjutkan. 6 tahun kemudian, Sinwar pun dipilih sebagai pemimpin Hamas di Gaza dan mulai mengonsolidasikan kekuasaannya. Oke, jadi rupanya beliau ini, Sinwar ini adalah merupakan pemimpin Hamas di wilayah Gaza, teman-teman ya. Oke, lalu kemudian dikatakan dia diyakini berada di balik penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan seorang komandan Hamas, Mahmoud Istiwi, pada 2015 silam. Istiwi dituduh melakukan penggelapan dana dan kejahatan moral di tengah dugaan gay. Sementara itu paling terbaru dari CNN juga teman-temannya, dengan sebuah judul berita korban tewas perang Hamas versus Israel tembus angka 4.700 orang. Ini malah baru aja beberapa menit yang lalu ya, di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan coba bacakan saja di sini ya. Ini dia. Korban tewas imbas perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel tembus hingga 4.700 jiwa. Dilansir Reuters, Menteri Kesehatan Palestina May Al-Khaila melaporkan per Rabu hari ini ya, 18 Oktober, setidaknya ada 3.300 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang luka-luka sejak perang pecah pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 yang lalu. Lalu kemudian sementara itu dikutip Jerusalem Post, pasukan pertahanan Israel atau IDF mencatat setidaknya ada 1.400 warga Israel meninggal dunia dan ada 4.500 lainnya mengalami luka-luka. Wow, ini bukan jumlah yang sedikit teman-teman ya. Kalau saya melihat di sini mungkin ada di angka 1:2 ya, artinya ada 1.400 ya warga Israel yang meninggal, sedangkan di Palestina ada 3.300 lebih ya. Nah ini dia, sedangkan yang luka-luka di Israel hanya 4.500 ya, sedangkan di Palestina ada di angka 13.000 orang. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Nah ini akibat dari serangan yang diawali pada tanggal 7 Oktober 2023. Dengan demikian, total korban tewas di kedua belah pihak mencapai 4.700 orang. Israel menggempur jalur Gaza usai milisi Palestina yang berkuasa di wilayah itu ya. Hamas menyerbu kota-kota di Israel dalam serangan tak terduga pada Sabtu 7 Oktober lalu ya. Lalu kemudian Hamas mengklaim serangan dengan nama Operasi Badai Al-Aqsa itu untuk mengakhiri pendudukan terakhir di bumi. Ya, serangan itu juga disebut balasan atas tindakan provokatif Israel di situs suci Yerusalem dan terhadap warga Palestina yang ditahan. Wow, ini luar biasa sekali target mereka teman-teman ya. Saya ya nggak terpikir ya bisa mempunyai target yang setinggi itu ya. Lalu dikatakan pasukan Israel tak tinggal diam dan membalas serangan Hamas dengan melancarkan operasi pedang besi. Operasi ini menargetkan infrastruktur Hamas di jalur Gaza. Tak lama setelah perang berkobar, Israel juga memberlakukan blokade total terhadap Gaza. Blokade ini menghentikan seluruh pasokan listrik, air, makanan hingga bahan bakar bagi warga setempat. Wow ya. Lalu kemudian dikatakan terbaru Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di jalur Gaza terkena serangan roket pada hari Selasa kemarin 17 Oktober 2023. Dikatakan bahwa ada sekitar 500 orang pun tewas akibat insiden ini. Ya, Hamas menuding Israel sebagai dalang serangan tersebut. Namun Israel membantah dan menuduh jihad Islam yang menyerang rumah sakit itu. Jihad Islam sendiri sudah membantah melancarkan serangan tersebut. Milisi sekutu Hamas itu menegaskan tuduhan Israel salah dan tidak berdasar. Nah itu dia teman-temannya, saya juga nggak ngerti sebenarnya soal serangan yang mengenai ya Rumah Sakit Baptis Al-Ahli yang ada di Gaza ya, karena memang di sini ya kita harus
menyampaikan ya dengan sesungguhnya bahwa antara Israel dan kelompok Hamas saling menuduh ya. Israel mengatakan bahwa itu serangan bukan dari mereka ya. Mereka belum melakukan yang namanya bombardir ya di rumah sakit tersebut teman-teman ya, dan mereka malah menyampaikan itu adalah roket yang dilancarkan oleh sekutu Hamas yang kemudian justru salah sasaran ya. Sedangkan pihak Hamas mengatakan itu karena ada bombardir yang dilakukan oleh tentara atau dari pihak Israel. Ya, teman-teman, pada kesempatan malam hari ini dengan angka yang luar biasa ini yaitu 4.700 orang yang sudah meninggal dunia, ada sekitar 3.300 untuk warga Palestina dan ada 1.400 di warga Palestina yang akhirnya meninggal dunia. Tentunya dalam hal ini kita menyampaikan rasa turut berduka cita dan berempati teman-temannya. Dalam hal ini kita hanya bisa berdoa semoga saja ini boleh berakhir ya, serangan atau konflik antara Israel dan Hamas.